Di tanah Kan'an yang tenang dan diberkahi, hidup seorang nabi mulia, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Ia adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam, pewaris risalah tauhid yang lurus. Hidupnya dipenuhi ibadah, dakwah, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu harapan besar yang ia simpan dalam sujud panjangnya. Ia memohon agar Allah menganugerahkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan menegakkan kalimat tauhid. Allah Maha mendengar doa hambanya. Maka istrinya, Ribkah, pun mengandung. Tetapi kehamilan itu terasa berbeda, berat, tidak seperti biasanya. Ia merasakan pergolakan dalam rahimnya. Hatinya gelisah, lalu ia berdoa dengan penuh kerendahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah memberi isyarat bahwa dalam kandungannya terdapat 2 anak yang kelak akan menjadi 2 bangsa besar. Namun salah satunya akan menjadi pembawa keberkahan risalah. Hari kelahiran itu pun tiba. Anak pertama lahir dengan tubuh kuat dan berbulu lebat. Ia diberi nama Ish, yang dalam riwayat dikenal sebagai Esau. Setelah itu lahirlah adiknya dengan wajah tenang dan pembawaan lembut. Dialah Yakub alaihi salam. 2 saudara kembar, satu rahim, satu ayah dan ibu, namun takdir mereka berbeda. Sejak kecil, perbedaan itu mulai tampak. Ish tumbuh menjadi pemburu yang tangguh, mencintai padang dan kehidupan luar. Sedangkan Yakub lebih menyukai ketenangan. Ia dekat dengan ayahnya. Ia mencintai ibadah. Ia gemar merenung dan memikirkan kebesaran Allah. Nabi Ishak melihat sesuatu dalam diri Yakub, bukan sekadar kelembutan, tetapi cahaya keimanan yang kuat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 87. Dan dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka, kami memilih mereka, dan kami memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Pemilihan itu bukan karena kedudukan, bukan pula karena urutan kelahiran, tetapi karena Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk memikul amanah kenabian. Kisah ini bukan sekadar tentang 2 saudara. Ini adalah awal dari sejarah panjang yang kelak melahirkan 2 bangsa besar di muka bumi. Dari Yakub alaihi salam, kelak lahir Bani Israel. Dari keturunannya muncul para nabi yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Namun semua itu bermula dari satu hal yang sederhana, doa seorang nabi di keheningan malam. Dan disinilah perjalanan besar Nabi Yakub alaihi salam dimulai. Perbedaan yang menjadi takdir. Seiring waktu berlalu, 2 anak kembar itu tumbuh menjadi pemuda dengan jalan hidup yang berbeda. Ish tumbuh kuat dan gagah. Ia menyukai berburu dan menghabiskan waktunya di padang luas. Kehidupan alam bebas membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan berani. Sementara itu, Yakub alaihi salam memilih jalan yang tenang. Ia lebih banyak tinggal di rumah. Ia dekat dengan ibunya, menghormati ayahnya, dan tekun dalam ibadah. Hatinya lembut, lisannya terjaga, dan pikirannya jernih. Perbedaan itu bukan sekadar perbedaan watak. Itu adalah bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak alaihi salam sebagai seorang nabi melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Yakub. Ia melihat kesungguhan dalam ibadahnya. Ia melihat kecintaan yang dalam kepada tauhid. Dan ia melihat kesiapan untuk memikul amanah yang berat. Namun perlu kita pahami, pilihan Allah tidak pernah berdasarkan urutan kelahiran atau kekuatan fisik. Allah memilih berdasarkan hikmah dan ilmunya yang sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki
dan memilihnya. Hari demi hari Nabi Ishak semakin tua. Penglihatannya mulai melemah. Tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu. Ia menyadari bahwa waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Di masa itulah muncul peristiwa yang menjadi titik penting dalam sejarah keluarga ini. Nabi Ishak berniat memberikan doa keberkahan kepada anak sulungnya. Dalam tradisi saat itu, anak pertama biasanya mendapat doa khusus dari ayahnya. Namun dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa itu justru diberikan kepada Yakub alaihi salam. Para ulama menjelaskan bahwa apapun detail peristiwanya, yang terpenting adalah satu hal. Kenabian dan keberkahan telah ditetapkan Allah untuk Yakub sejak sebelum ia lahir. Keputusan itu membuat hubungan dua saudara ini menegang. Rasa kecewa mulai tumbuh di hati Aish. Kekhawatiran akan konflik pun muncul. Sebagai seorang ibu, Ribkah melihat tanda-tanda itu. Ia tidak ingin perpecahan merusak keluarga Nabi. Maka ia menyarankan agar Yakub pergi sementara waktu ke negeri Haran, tempat tinggal pamannya. Bukan untuk lari dari takdir, tetapi untuk menjaga kedamaian. Dengan restu ayahnya dan doa yang mengiringi langkahnya, Yakub alaihi salam pun bersiap meninggalkan tanah kelahirannya. Ia pergi sendirian, tanpa harta yang banyak, tanpa pengawal, hanya membawa iman, doa, dan keyakinan kepada Allah. Ia belum tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar pengasingan sementara. Ini adalah awal dari fase baru hidupnya. Fase yang akan membentuknya menjadi bapak dari 12 suku dan menjadi asal mula terbentuknya Bani Israel. Perjalanan besar itu kini benar-benar dimulai. Mimpi di tengah perjalanan. Malam itu sunyi. Langit terbentang luas di atas padang yang lengang. Angin gurun berhembus pelan, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di tengah perjalanan menuju Haran, Nabi Yakub alaihi salam berhenti untuk beristirahat. Ia sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada tempat tinggal tetap. Hanya hamparan bumi dan langit yang menjadi saksi perjalanannya. Dengan tubuh lelah, ia merebahkan diri. Sebuah batu ia jadikan alas kepala. Dalam kesendirian itu, ia tidak mengeluh. Hatinya tetap dipenuhi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam yang hening itu, Allah menenangkan hatinya. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam perjalanan ini Allah meneguhkan Nabi Yakub alaihi salam dengan isyarat dan janji. Detail mimpinya tidak disebutkan dalam Al-Quran secara rinci, namun riwayat menyebut bahwa Allah menegaskan kepadanya kelanjutan risalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Yang jelas, malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam peneguhan. Seorang pemuda yang meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan tidak pasti, kini diyakinkan bahwa ia tidak pernah sendiri. Allah bersamanya. Bukankah Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40? Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika Nabi Yakub terbangun, hatinya dipenuhi ketenangan yang berbeda. Rasa takut yang sempat menyelinap kini tergantikan oleh keyakinan. Air matanya mungkin jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena syukur. Ia sadar, perjalanannya bukan sekedar untuk menghindari konflik keluarga. Ia sedang diarahkan menuju takdir besar. Dari tanah asing itulah, kelak akan lahir generasi yang banyak. Dari rahim keluarganya, akan tumbuh 12 putra, dan dari keturunan itu akan lahir para nabi yang memimpin umat manusia dengan cahaya tauhid. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia bangkit dari tempat istirahatnya dengan semangat baru, bukan lagi sebagai pemuda yang meninggalkan rumah karena keadaan,
tetapi sebagai hamba pilihan Allah yang sedang berjalan menuju janjinya. Perjalanan masih panjang, Haran masih jauh, ujian masih banyak. Namun satu hal telah kokoh di dalam dadanya, keyakinan. Keyakinan bahwa setiap langkah yang ditempuh karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan dengan keyakinan itu, Nabi Yakub alaihissalam melanjutkan perjalanannya ke negeri yang kelak akan menjadi tempat awal terbentuknya keluarga besar Bani Israel. Perjalanan sunyi itu ternyata sedang menulis sejarah besar umat manusia. Pertemuan di negeri Haran. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Nabi Yakub alaihissalam akhirnya tiba di negeri Haran. Haran adalah wilayah yang subur, padang rumputnya luas. Sumur-sumur menjadi pusat kehidupan para penggembala. Di sanalah pamannya, Laban, tinggal bersama keluarganya. Suatu hari, di dekat sebuah sumur, Nabi Yakub melihat para penggembala berkumpul. Mereka menunggu giliran untuk memberi minum ternak. Sebuah batu besar menutup sumur itu. Biasanya batu itu hanya bisa digeser oleh beberapa orang sekaligus. Di antara para penggembala itu, ada seorang perempuan muda yang berdiri menunggu. Ia menjaga kambing-kambing ayahnya. Wajahnya teduh, sikapnya sopan. Dialah Rahil, putri Laban. Nabi Yakub mendekat dan bertanya dengan lembut. Setelah mengetahui bahwa perempuan itu adalah anak pamannya sendiri, hatinya tersentuh. Tanpa banyak bicara, ia maju ke depan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menggeser batu besar itu seorang diri. Ia membantu memberi minum ternak Rahil, bukan untuk pamer kekuatan, bukan untuk mencari pujian, tetapi karena akhlak seorang nabi adalah menolong dengan ikhlas. Rahil terkesan dengan sikap dan adabnya. Ia segera pulang dan menceritakan kepada ayahnya tentang lelaki asing yang ternyata adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Laban pun menyambutnya dengan hangat. Ia memeluk keponakannya itu dan berkata, "Engkau adalah darah dagingku." Sejak saat itu, Nabi Yakub tinggal bersama keluarga pamannya. Ia bekerja menggembala ternak, ia membantu mengurus ladang. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Hari demi hari, Laban melihat keberkahan dalam rumahnya. Ternaknya berkembang, usahanya maju. Para ulama menyebut bahwa keberkahan itu hadir karena adanya seorang nabi di tengah mereka. Setelah beberapa waktu, Laban berkata kepada Yakub, "Sebutkanlah upah yang engkau inginkan." Jawaban Nabi Yakub sederhana. Ia tidak meminta emas, tidak meminta harta. Ia berkata bahwa ia ingin menikahi Rahil dan bersedia bekerja selama 7 tahun sebagai maharnya. Permintaan itu diterima. Maka dimulailah 7 tahun pengabdian. Dan Al-Quran menggambarkan dalam surat Yusuf ayat 21 bahwa Allah memberi tempat bagi hamba pilihannya sesuai kehendaknya. 7 tahun itu terasa singkat bagi Yakub karena ia jalani dengan cinta dan sabaran. Namun, ia belum tahu bahwa ujian berikutnya akan datang dan kesabarannya akan kembali diuji. Dan dari negeri Haran inilah keluarga besar yang kelak dikenal sebagai Bani Israel mulai terbentuk. Ujian kesabaran dan awal keluarga besar. 7 tahun telah berlalu. Bagi Nabi Yakub alaihissalam, waktu itu terasa singkat. Ia menjalaninya dengan penuh kesungguhan. Setiap hari ia bekerja menggembala ternak. Setiap malam ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dipenuhi harapan untuk mempersunting Rahil, wanita yang ia cintai. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Pesta pernikahan disiapkan, tamu-tamu berkumpul. Namun pada malam itu terjadi sesuatu yang tidak ia duga. Dalam tradisi setempat, kakak tidak boleh dilangkahi oleh adiknya dalam pernikahan. Maka Laban menikahkan putrinya yang lebih tua, yaitu Lea, kepada Nabi Yakub tanpa sepengetahuannya. Ketika pagi tiba dan kenyataan itu tersingkap, Nabi Yakub terkejut.
Ia merasa sedih, namun ia tidak marah berlebihan. Ia tidak meluapkan amarahnya. Ia tetap menjaga adab. Ia mendatangi Laban dan menanyakan perihal itu. Laban menjelaskan alasan adat yang berlaku di negeri mereka. Lalu ia menawarkan perjanjian baru. Jika Yakub bersedia bekerja 7 tahun lagi, maka ia akan dinikahkan pula dengan Rahil. Dan Nabi Yakub memilih bersabar. Ia menerima takbir itu dengan lapang dada. Ia kembali bekerja 7 tahun berikutnya. 14 tahun pengabdian ia jalani demi menjaga kehormatan, cinta, dan komitmen. Kesabaran seperti inilah yang kelak menjadikannya teladan sepanjang zaman. Dari pernikahan dengan Lea dan Rahil, serta dari 2 perempuan lainnya yang menjadi bagian dari rumah tangganya pada masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keturunan yang banyak. Putra-putra mulai lahir satu demi satu. Dari Lea lahir 6 anak laki-laki. Dari Rahil lahir Yusuf dan Bunyamin. Dari 2 perempuan lainnya lahir 4 putra lagi. Jumlah mereka 12. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 160, "Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar." 12 putra inilah yang kelak menjadi asal mula 12 suku Bani Israel. Namun di balik jumlah yang banyak itu, Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah lalai dari tugas utamanya, mendidik mereka dengan tauhid. Setiap anak diajarkan untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Ia menanamkan nilai kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan. Rumahnya bukan hanya rumah keluarga, tetapi juga madrasah iman. Di tengah kehidupan yang mulai mapan itu, Allah sedang menyiapkan babak baru. Dari 12 anak itu, akan ada 1 anak yang kelak diuji dengan berat. Dan melalui ujian itulah sejarah besar akan ditulis. Namun untuk saat ini, keluarga Nabi Yakub alaihissalam terus tumbuh. Dan dari Haran inilah fondasi Bani Israel mulai berdiri. Mimpi seorang anak yang mengubah sejarah. Waktu terus berjalan. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam tumbuh menjadi pemuda. 12 bersaudara dengan watak dan kepribadian yang berbeda-beda. Di antara mereka, ada 1 anak yang memiliki kedekatan khusus dengan sang ayah. Dialah Yusuf. Sejak kecil, Yusuf dikenal lembut, jujur, dan bersih hatinya. Wajahnya bersinar, perkataannya tertata. Ada ketenangan yang terpancar dari dirinya. Nabi Yakub melihat tanda-tanda kebaikan yang besar pada anak ini. Namun, cinta seorang ayah bukanlah cinta yang zalim. Nabi Yakub tetap berlaku adil. Ia mendidik semua anaknya dengan tauhid. Ia menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihissalam agar mereka menjaga agama yang lurus. Hingga suatu malam, Yusuf datang dengan wajah penuh keheranan. Ia berkata sebagaimana diabadikan dalam surat Yusuf ayat 4. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub terdiam. Sebagai seorang nabi, ia memahami bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah isyarat masa depan. 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Matahari dan bulan adalah orang tuanya. Artinya, kelak Yusuf akan diangkat pada derajat yang tinggi. Ia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Yakub juga memahami sesuatu yang lain. Mimpi seperti ini, jika didengar oleh saudara-saudaranya, bisa menimbulkan kecemburuan. Hati manusia mudah tergoda oleh rasa iri. Maka dengan lembut ia berkata, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 5, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya terhadapmu. Sesungguhnya, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia."
Nasihat itu bukan karena takut pada manusia, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian. Disinilah ujian mulai mendekat. Saudara-saudara Yusuf mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka melihat perhatian ayah mereka yang besar kepada Yusuf dan Bunyamin. Di dalam hati mereka muncul bisikan. Allah menggambarkan isi hati mereka dalam surat Yusuf ayat 8. Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita, padahal kita ini satu golongan yang kuat. Rasa itu perlahan berubah menjadi iri, dan iri yang tidak dikendalikan bisa menutup cahaya iman. Nabi Yakub belum mengetahui bahwa mimpi itu akan menjadi awal dari ujian panjang. Ujian yang akan menguji cinta seorang ayah, menguji kesabaran seorang nabi, dan dari mimpi seorang anak kecil itulah sejarah besar Bani Israel akan bergerak menuju takdirnya. Konspirasi di balik senyum saudara. Sejak mimpi itu diceritakan kepada ayahnya, suasana dalam rumah Nabi Yakub alaihi salam perlahan berubah. Yusuf tetap polos. Ia tidak menyadari gejolak yang tumbuh di hati saudara-saudaranya. Namun bisikan iri mulai berakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan percakapan mereka dalam surat Yusuf ayat 8. Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita ini satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita berada dalam kekeliruan yang nyata. Ucapan itu menunjukkan betapa iri dapat membutakan hati. Mereka tidak melihat kebijaksanaan ayah mereka sebagai nabi, mereka hanya melihat perasaan mereka sendiri. Padahal Nabi Yakub tidak pernah berlaku zalim, ia mencintai semua anaknya. Namun ia melihat dalam diri Yusuf tanda-tanda kebaikan dan masa depan yang besar. Rasa cemburu yang dipelihara tanpa kendali akhirnya berubah menjadi rencana. Mereka berkumpul diam-diam, berbisik jauh dari pendengaran ayah mereka. Salah satu dari mereka berkata, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 9, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertuju kepada kalian." Sebagian yang lain menolak pembunuhan. Akhirnya mereka sepakat untuk membuang Yusuf ke dalam sumur yang dalam, agar ada musafir yang menemukannya dan membawanya jauh. Rencana itu pun disusun. Keesokan harinya, mereka datang kepada Nabi Yakub dengan wajah manis dan suara lembut. Mereka berkata dalam surat Yusuf ayat 11, "Wahai ayah kami, izinkanlah Yusuf pergi bersama kami besok, agar ia bermain dan bersenang-senang, dan kami pasti menjaganya." Hati Nabi Yakub terasa berat. Seorang ayah memiliki firasat. Ia berkata sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 13, "Sesungguhnya aku khawatir ia akan dimakan serigala, sementara kalian lengah darinya." Namun mereka meyakinkan ayahnya dengan sumpah dan janji. Akhirnya dengan doa dan tawakal, Nabi Yakub mengizinkan Yusuf pergi. Hari itu menjadi hari yang akan mengubah hidup mereka semua. Yusuf berjalan bersama saudara-saudaranya. Ia tidak tahu bahwa senyum di sekelilingnya menyimpan niat tersembunyi. Di tengah perjalanan, jauh dari pandangan ayahnya, sikap mereka berubah. Tanpa belas kasihan, mereka menangkap Yusuf. Ia terkejut, ia menangis, ia memohon. Namun hati yang telah dikuasai iri sulit menerima kebenaran. Mereka membawanya ke sebuah sumur tua, dalam dan gelap. Lalu mereka menjatuhkannya ke dasar sumur itu. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 15, "Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya bahwa engkau kelak akan menceritakan kepada mereka perbuatan ini, sedang mereka tidak menyadarinya." Di dasar sumur yang gelap itu, Yusuf tidak sendirian. Allah bersamanya. Dan di rumahnya, Nabi Yakub belum tahu bahwa ujian kesabaran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sabar yang indah. Senja mulai turun ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah. Wajah mereka terlihat sedih, mata mereka basah.
Namun tangisan itu bukan tangisan kehilangan, melainkan tangisan yang dibuat-buat. Mereka telah menyembelih seekor kambing. Darahnya mereka lumurkan pada baju Yusuf. Lalu dengan langkah tergesa, mereka menemui Nabi Yakub alaihi salam. Dengan suara bergetar, mereka berkata sebagaimana diabadikan dalam surat Yusuf ayat 17. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Mereka menunjukkan baju itu. Nabi Yakub menerima baju tersebut. Ia melihatnya dengan hati yang hancur, namun ia juga melihat sesuatu yang janggal. Baju itu penuh darah, tetapi tidak robek. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa disinilah kebijaksanaan seorang nabi tampak. Ia tidak langsung mempercayai cerita itu. Ia memahami bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia tidak membentak, ia tidak memaki. Dengan hati yang remuk, ia berkata sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 18. Maka kesabaran yang indah itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah aku memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Sabar yang indah. Sabar tanpa keluhan kepada manusia. Sabar tanpa dendam. Sabar dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu, rumah Nabi Yakub berubah sunyi. Tempat duduk Yusuf kosong. Suara lembutnya tidak terdengar lagi. Seorang ayah kehilangan anaknya. Hari-hari berlalu, kesedihan tidak hilang. Namun Nabi Yakub tidak pernah berhenti berdoa. Ia tidak menuduh tanpa bukti. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tahun demi tahun berlalu, air matanya terus mengalir. Allah menggambarkan keadaannya dalam surat Yusuf ayat 84. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia sangat menahan duka. Penglihatannya memudar karena tangisan yang panjang, namun hatinya tetap terang oleh iman. Ketika anak-anaknya mencoba menenangkannya, ia berkata sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 86. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Inilah puncak tawakal. Ia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang sabar. Ia yakin kisah ini belum selesai. Di saat manusia melihat kehilangan, Nabi Yakub melihat janji Allah. Di saat manusia melihat kegelapan, ia melihat cahaya yang belum tampak. Ujian ini bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk meninggikan derajatnya. Dan sementara itu, di negeri yang jauh, Yusuf sedang digiring menuju takdir yang lebih besar. Namun bagi Nabi Yakub, yang ada hanyalah satu hal, menunggu dengan sabar. Sabar yang indah. Takdir Allah di negeri Mesir. Sementara Nabi Yakub alaihi salam tenggelam dalam kesedihan yang panjang, takdir Allah sedang bergerak di tempat yang jauh. Di dasar sumur yang gelap itu, Yusuf tidak ditinggalkan sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok musafir yang singgah untuk mengambil air. Ketika mereka menurunkan timba, tiba-tiba timba itu terasa berat. Mereka terkejut saat melihat seorang anak kecil bergantung padanya. Allah mengabadikan peristiwa itu dalam surat Yusuf ayat 19. Dan datanglah rombongan musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. Maka ketika dia menurunkan timbanya, dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak laki-laki." Yusuf pun diangkat dari sumur, namun bukan sebagai anak yang ditolong dengan kasih sayang, melainkan sebagai barang dagangan. Ia dibawa ke Mesir dan dijual dengan harga murah, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja.
Begitulah dunia memperlakukan seorang nabi pada awalnya. Namun Allah memiliki rencana yang lebih besar. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pembesar negeri. Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Aziz. Ia berkata kepada istrinya, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 21, "Berikanlah tempat yang baik baginya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia sebagai anak." Di rumah itulah Yusuf tumbuh dewasa. Ia tidak tumbuh dengan dendam. Ia tidak membiarkan luka masa kecilnya merusak akhlaknya. Ia tetap jujur, tetap menjaga diri, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 22, "Dan ketika dia telah dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu." Namun ujian belum selesai. Ia diuji dengan godaan, difitnah, bahkan dipenjara. Tetapi dalam setiap ujian, ia memilih kesabaran dan ketakwaan. Sementara itu, di tanah Kan'an, Nabi Yakub masih menangis dalam doa. Ia tidak tahu bahwa anaknya kini berada di istana Mesir. Ia tidak tahu bahwa Allah sedang membentuk Yusuf menjadi pemimpin besar. Inilah rahasia takdir. Terkadang kita melihat peristiwa sebagai musibah, padahal di baliknya Allah sedang menyusun jalan menuju kemuliaan. Yusuf dibuang agar sampai ke Mesir. Ia dijual agar masuk ke istana. Ia dipenjara agar dikenal sebagai orang yang jujur dan berilmu. Dan semua itu adalah bagian dari rencana Allah. Sementara seorang ayah menunggu dalam sabar, seorang anak ditempa dalam ujian. Dua tempat yang jauh, dua ujian yang berbeda, namun satu Tuhan yang sama, yang mengatur segalanya dengan sempurna. Ujian di dalam istana. Waktu terus berjalan. Yusuf alaihi salam kini tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berakhlak mulia. Ia hidup di dalam istana pembesar Mesir, rumah yang megah, penuh kemewahan, namun hatinya tetap sederhana dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah ujian besar itu datang. Istri pembesar Mesir yang selama ini melihat ketampanan dan akhlak Yusuf mulai menyimpan perasaan yang tidak benar. Godaan itu datang bukan dari tempat yang hina, tetapi dari dalam istana. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surat Yusuf ayat 23. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Bayangkan keadaan itu. Pintu-pintu telah dikunci. Tidak ada manusia lain yang melihat. Kekuasaan berada di tangan wanita itu. Secara duniawi, Yusuf tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Yusuf memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada tembok istana. Ia memiliki iman. Dengan tegas ia berkata, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Ia tidak berdiskusi, ia tidak menawar, ia tidak mendekati, ia langsung menyebut nama Allah. Inilah kekuatan seorang mukmin. Yusuf tahu, mungkin ia bisa selamat dari pandangan manusia, tetapi ia tidak bisa lari dari pengawasan Allah. Wanita itu semakin memaksa. Yusuf berusaha lari menuju pintu. Dalam ketegangan itu, baju Yusuf ditarik hingga robek dari belakang. Tepat di depan pintu, mereka bertemu dengan sang suami. Fitnah pun terjadi. Wanita itu lebih dulu berbicara, menuduh Yusuf telah berbuat buruk. Dalam sekejap, seorang yang menjaga kehormatan berubah menjadi tertuduh. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan usulan bijak. Jika baju Yusuf robek di depan, berarti ia bersalah. Tetapi jika robek di belakang, berarti ia lari dari godaan. Dan ternyata, baju itu robek di belakang.
kebenaran pun mulai tampak. Pembesar Mesir menyadari kesalahan istrinya, namun untuk menjaga kehormatan keluarga, masalah itu tidak dibuka luas. Tetapi kabar itu tetap menyebar di kalangan wanita-wanita kota. Mereka membicarakan istri pembesar yang tergoda pada seorang pemuda. Alih-alih menyesal, wanita itu justru mengundang mereka dan memperlihatkan Yusuf. Saat mereka melihat ketampanannya, mereka sampai melukai tangan sendiri karena takjub. Di tengah semua itu, Yusuf tetap menjaga kehormatannya. Ia bahkan berdoa sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ia memilih kesempitan dunia daripada murka Allah. Dan dengan keputusan itu, Yusuf melangkah menuju ujian berikutnya. Bukan lagi sumur, bukan lagi fitnah rumah tangga, tetapi dinginnya dinding penjara. Cahaya di dalam penjara. Yusuf alaihissalam kini berada di tempat yang sempit dan gelap. Bukan karena kejahatan, bukan karena pengkhianatan, tetapi karena menjaga kehormatan dan ketakwaan. Penjara bagi sebagian orang adalah akhir dari segalanya. Namun bagi Yusuf, penjara adalah ruang baru untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 36 bahwa bersama Yusuf masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Suatu hari, keduanya bermimpi. Yang satu berkata, "Aku bermimpi memeras anggur." Yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepala, lalu burung memakannya." Mereka melihat sesuatu yang berbeda pada diri Yusuf. Wajahnya tenang, ucapannya jujur, akhlaknya mulia. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." Inilah cahaya iman. Walau berada di balik jeruji, kepribadian Yusuf tetap bersinar. Namun sebelum menafsirkan mimpi, Yusuf tidak langsung menjawab. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah. Dengan suara lembut dan penuh keyakinan, ia mengajak mereka kepada tauhid. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 39, ia berkata, "Wahai 2 penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?" Di tempat yang paling sunyi, ia tetap menyeru kepada Allah. Ia menjelaskan bahwa agama yang dibawanya adalah ajaran para nabi sebelumnya, agama tauhid, agama yang lurus. Setelah menyampaikan kebenaran, barulah ia menafsirkan mimpi mereka. Salah satu dari mereka akan kembali bekerja melayani raja, yang lainnya akan dihukum mati, dan sebagaimana ditafsirkan Yusuf, itulah yang terjadi. Sebelum salah satu dari mereka keluar, Yusuf berpesan agar menyebut namanya di hadapan raja, agar kezoliman yang menimpanya diketahui. Namun manusia sering lupa. Orang yang selamat itu lupa menyampaikan pesan Yusuf, maka Yusuf tetap tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Tahun demi tahun berlalu. Apakah Yusuf putus asa? Tidak. Apakah ia marah kepada takdir? Tidak. Ia tahu bahwa pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat. Di balik tembok penjara itu, Allah sedang mengatur waktu yang tepat. Saat yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Karena ketika Allah menghendaki kemuliaan bagi seorang hamba, tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Yusuf mungkin terkurung oleh dinding, tetapi hatinya bebas bersama Allah. Dan tanpa ia sadari, pintu takdir yang lebih besar sudah mulai terbuka. Mimpi sang raja dan awal kemuliaan. Bertahun-tahun Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara. Sunyi, sempit, terbatas. Namun di luar sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan panggung yang jauh lebih besar. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi. Mimpi itu begitu jelas dan begitu mengganggu. Ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Lalu
ia melihat 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Ia terbangun dengan gelisah. Keesokan harinya, ia memanggil para penasihat dan ahli sihir istana. Ia meminta mereka menafsirkan mimpinya. Namun mereka tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka hanya berkata bahwa itu hanyalah mimpi yang tidak jelas. Di saat itulah, orang yang dahulu pernah satu sel dengan Yusuf teringat. Ia teringat seorang pemuda soleh yang pernah menafsirkan mimpinya dengan tepat. Ia pun berkata kepada raja bahwa ada seseorang di penjara yang mampu menjelaskan arti mimpi tersebut. Dengan izin raja, ia segera pergi menemui Yusuf. Bayangkan suasana itu. Seorang tahanan yang telah dilupakan bertahun-tahun kini didatangi utusan istana. Utusan itu menyampaikan mimpi raja. Yusuf mendengarkan dengan tenang. Tidak ada keraguan di wajahnya, tidak ada kesombongan. Dengan izin Allah, ia menjelaskan bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur dan panen melimpah. Setelah itu, akan datang 7 tahun masa paceklik yang sangat berat. Namun Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi, ia juga memberikan solusi. Ia menyarankan agar selama masa subur, hasil panen disimpan dengan baik sebagai cadangan untuk menghadapi masa sulit. Inilah tanda kebijaksanaan yang Allah berikan kepadanya. Ketika penafsiran itu disampaikan kepada raja, sang raja terkesan. Ia memerintahkan agar Yusuf dibawa keluar dari penjara. Namun, disinilah kemuliaan akhlak Yusuf terlihat. Ia tidak langsung keluar dengan gembira. Ia tidak berburu-buru menerima kebebasan. Ia meminta agar kasus lama tentang fitnah terhadap dirinya diselidiki terlebih dahulu. Ia ingin namanya bersih sebelum ia berdiri di hadapan masyarakat. Kebenaran pun terungkap. Para wanita yang dahulu terlibat mengakui bahwa Yusuf tidak bersalah. Bahkan istri pembesar Mesir sendiri mengakui kesalahannya. Allah membersihkan nama Yusuf dengan cara yang indah. Dari sumur ke penjara, dari penjara ke istana. Inilah awal kemuliaan yang nyata. Seorang yang dulu dijual dengan harga murah, kini dipanggil oleh raja. Seorang yang dulu terkurung di balik jeruji, kini akan berdiri sebagai penyelamat negeri. Karena ketika Allah mengangkat derajat seorang hamba, tidak ada yang bisa menahannya. Dan takdir Yusuf kini memasuki babak yang lebih agung. Dari tahanan menjadi penguasa. Setelah kebenaran terungkap dan nama Yusuf alaihi salam dibersihkan, Raja Mesir memanggilnya ke istana. Pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Seorang yang dahulu dipenjara kini berdiri di hadapan penguasa negeri, bukan sebagai terdakwa, bukan sebagai budak, tetapi sebagai sosok yang membawa solusi bagi masa depan Mesir. Yusuf berbicara dengan tenang, tidak ada dendam dalam suaranya, tidak ada kesombongan dalam sikapnya. Raja pun terkesan. Dalam surat Yusuf ayat 54 disebutkan bahwa Raja berkata, "Sesungguhnya engkau pada hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya di sisi kami." Kepercayaan, itulah hasil dari kesabaran panjang. Yusuf kemudian mengajukan permohonan yang menunjukkan tanggung jawab dan visi yang jauh ke depan. Ia berkata sebagaimana dalam ayat 55, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berilmu." Ini bukan ambisi pribadi. Ini adalah kesiapan untuk memikul amanah. Yusuf tahu akan datang masa sulit. Ia tahu rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur dan cerdas dalam mengatur persediaan pangan. Maka Allah menempatkannya pada posisi strategis di negeri Mesir. Tahun-tahun subur pun datang. Panen melimpah ruah, ladang-ladang menghasilkan gandum yang banyak. Namun Yusuf tidak terlena oleh kelimpahan itu. Ia mengatur penyimpanan dengan rapi. Ia memerintahkan agar sebagian besar hasil panen disimpan dalam lumbung-lumbung besar. Rakyat mungkin belum merasakan ancaman. Namun Yusuf sudah melihat jauh ke depan.
7 tahun berlalu. Lalu datanglah masa paceklik. Tanah menjadi kering, hujan berkurang, tanaman tidak lagi tumbuh dengan baik. Bukan hanya Mesir, tetapi negeri-negeri di sekitarnya ikut merasakan dampaknya. Namun Mesir tetap bertahan karena persediaan yang telah disiapkan dengan perencanaan matang. Orang-orang dari berbagai wilayah datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Di antara mereka, tanpa disadari, datang pula saudara-saudara Yusuf. Mereka tidak mengenali Yusuf, namun Yusuf mengenali mereka. Dulu mereka menjatuhkannya ke sumur. Kini mereka berdiri di hadapannya sebagai peminta bantuan. Inilah putaran takdir. Yang dulu lemah, kini kuat. Yang dulu dibuang, kini menjadi penolong. Namun tidak ada senyum sinis di wajah Yusuf. Tidak ada balas dendam yang tersimpan. Yang ada hanyalah rencana bijak dan hati yang telah matang oleh ujian. Pertemuan itu bukan akhir dari kisah. Justru disinilah babak penggenapan mimpi masa kecil Yusuf mulai mendekat. Karena janji Allah selalu tepat waktu. Pertemuan yang menggetarkan hati. Musim paceklik semakin meluas. Dari berbagai negeri, manusia datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Di antara rombongan itu, berdirilah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Wajah mereka berubah oleh waktu. Tubuh mereka kini lebih tua. Namun, Yusuf mengenali mereka dengan jelas. Mereka tidak mengenali Yusuf. Bagaimana mungkin? Dulu ia hanyalah anak kecil yang mereka buang ke dalam sumur. Kini, ia berdiri sebagai pejabat tinggi Mesir, berpakaian megah dengan wibawa dan kekuasaan. Yusuf menyambut mereka dengan sikap profesional. Ia tidak membuka jati dirinya. Ia melayani mereka sebagaimana rakyat lainnya. Namun, hatinya bergetar. Kenangan masa kecil kembali hadir. Sumur yang gelap, tangisan yang tertahan, perpisahan dari ayah tercinta. Tetapi Yusuf telah ditempa oleh waktu dan iman. Ia tidak membiarkan emosinya menguasai keputusan. Saat mengetahui bahwa mereka memiliki seorang saudara kandung yang tinggal bersama ayah mereka, yaitu Bunyamin, hati Yusuf semakin tergerak. Ia ingin bertemu dengan adik kandungnya itu. Maka Yusuf menyusun rencana yang bijak. Ia meminta agar pada perjalanan berikutnya mereka membawa saudara mereka yang lain sebagai syarat untuk mendapatkan jatah bahan makanan tambahan. Jika tidak, mereka tidak akan dilayani lagi. Saudara-saudara Yusuf kembali ke tanah Kan'an dan menyampaikan pesan itu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Awalnya, Nabi Yakub menolak keras. Baginya, kehilangan Yusuf masih menjadi luka yang belum sembuh. Bagaimana mungkin ia menyerahkan Bunyamin pula? Namun, keadaan memaksa. Persediaan makanan semakin menipis. Akhirnya, dengan penuh kecemasan dan doa, Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin ikut pergi setelah mengambil janji kuat dari anak-anaknya untuk menjaganya. Ia juga berpesan agar mereka masuk ke Mesir dari pintu-pintu yang berbeda sebagai bentuk ikhtiar dan kewaspadaan. Rombongan itu pun kembali ke Mesir, kali ini bersama Bunyamin. Saat Yusuf melihat adik kandungnya itu, hatinya hampir tak mampu menahan haru. Namun, ia tetap menjaga ketenangan di hadapan yang lain. Di waktu yang tepat, ia mengajak Bunyamin berbicara secara pribadi. Dan di sanalah Yusuf membuka rahasia besar itu. "Aku adalah saudaramu," bisiknya lembut. Bayangkan perasaan Bunyamin saat itu. Saudara yang ia kira telah lama tiada, kini berdiri di hadapannya dalam kemuliaan. Namun, Yusuf meminta agar rahasia itu tetap disimpan sementara, karena rencana Allah belum selesai. Pertemuan ini bukan hanya tentang saudara yang terpisah. Ini adalah langkah menuju penggenapan mimpi yang pernah dilihat Yusuf di masa kecilnya. Dan takdir semakin mendekatkan mereka pada saat kebenaran akan tersingkap sepenuhnya. Pengakuan dan pelukan yang dinanti. Rencana Allah semakin
puncaknya. Setelah bertemu secara rahasia dengan Bunyamin, Yusuf alaihissalam menyusun langkah berikutnya. Ia ingin menahan adiknya tetap bersamanya, tanpa melukai hati ayahnya, dan tanpa menzolimi siapapun. Maka ketika saudara-saudaranya bersiap kembali ke tanah Kan'an, Yusuf memerintahkan agar piala kerajaan dimasukkan ke dalam karung Bunyamin secara diam-diam. Tak lama setelah rombongan itu berangkat, pasukan kerajaan menyusul dan menuduh mereka mencuri. Saudara-saudara Yusuf terkejut dan marah. Mereka yakin bukan mereka pelakunya. Dengan penuh percaya diri, mereka bahkan berkata bahwa jika ditemukan pencuri di antara mereka, maka orang itulah yang akan dijadikan tahanan. Pemeriksaan pun dilakukan. Karung-karung dibuka satu persatu. Dan ketika tiba giliran karung Bunyamin, piala itu ditemukan. Hati mereka runtuh. Bunyamin harus tinggal di Mesir. Mereka memohon kepada Yusuf agar salah satu dari mereka saja yang ditahan sebagai gantinya. Namun hukum negeri saat itu tidak mengizinkan. Akhirnya mereka kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam tanpa Bunyamin. Kesedihan sang ayah semakin dalam. Namun ia tetap berkata dengan keyakinan yang sama, "Maka kesabaran yang indah itulah yang terbaik bagiku." Ia tidak putus asa dari rahmat Allah. Sementara itu, salah satu saudara Yusuf memilih tinggal di Mesir karena merasa tidak sanggup menghadapi ayahnya. Dalam perjalanan waktu, tekanan hati dan rasa bersalah semakin berat bagi saudara-saudara Yusuf. Mereka kembali lagi ke Mesir, memohon dengan rendah hati agar diberi keringanan. Mereka berkata dengan suara penuh harap. Mereka tidak lagi sombong seperti dulu. Ujian telah melembutkan hati mereka. Di saat itulah Yusuf melihat waktu yang tepat telah tiba. Ia memandang mereka. Saudara-saudara yang dulu menjatuhkannya ke dalam sumur. Saudara-saudara yang menjadi sebab panjangnya perpisahan dengan ayah tercinta. Namun yang keluar dari lisannya bukanlah kemarahan. Ia berkata lembut, "Apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian tidak mengetahui akibatnya?" Mereka terdiam. Perlahan mereka menatap wajah penguasa itu dengan lebih seksama. Dan dengan suara gemetar, mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab dengan tenang, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Tidak ada balas dendam, tidak ada hukuman." Bahkan ia berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Air mata pun mengalir. Penyesalan bertemu dengan pengampunan. Saudara-saudara yang dahulu iri kini tunduk dalam haru. Dan janji Allah semakin nyata. Mimpi masa kecil Yusuf tinggal menunggu saat